Administrasi Sekolah oleh Muhammad Hirzul Umam, NIM 1703036120. Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Wali Songo, Semarang. PPL Mandiri 2020. Ruang lingkup administrasi sekolah. Administrasi sekolah memberikan kewenangan penuh kepada pihak sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan sekolah yang bersangkutan. Komponen-komponen tersebut meliputi 1. Administrasi kesiswaan, 2. Administrasi kurikulum, 3. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, 4. Administrasi sarana, prasarana, 5. Administrasi keuangan atau bendahara, 6. Administrasi humas atau hubungan masyarakat. Prinsip umum administrasi sekolah. Administrasi sekolah bersifat praktis dan fleksibel, dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi nyata di sekolah. Administrasi sekolah berfungsi sebagai sumber informasi bagi peningkatan pengelolaan pendidikan dan kegiatan belajar mengajar. Administrasi sekolah dilaksanakan dengan suatu sistem mekanisme kerja yang menunjang realisasi pelaksanaan kurikulum. Administrasi kesiswaan. Secara umum, administrasi sekolah adalah kegiatan pencatatan yang berkaitan dengan siswa. Administrasi kesiswaan mencakup jumlah siswa yang terdiri dari jumlah siswa secara keseluruhan, jumlah siswa tiap angkatan berdasarkan tahun masukan, dan jumlah siswa tiap-tiap kelas. Identitas siswa yang mencakup jenis kelamin, usia siswa, dan latar sosial siswa. Jumlah rombongan belajar atau rombel yang mencakup jumlah rombongan belajar keseluruhan dan jumlah rombongan belajar masing-masing angkatan. Angka transisi yang meliputi peserta ujian nasional yang mencakup jumlah peserta ujian nasional pada setiap tahun dan tingkat kelulusan ujian nasional dan nilai capaian ujian nasional. Kenaikan kelas dan dropout yang mencakup jumlah siswa yang tidak naik kelas dan jumlah siswa yang drop out dan alasannya. Fungsi administrasi kesiswaan. Mengetahui secara umum kondisi siswa yang sedang mengikuti pembelajaran pada setiap tahun pembelajaran. Merencanakan jumlah siswa yang dapat direkrut untuk tahun pembelajaran berikutnya. Sebagai masukan dalam merencanakan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum meliputi kegiatan pencatatan dan pengelolaan kurikulum. Kegiatan tersebut meliputi 1. Ketersediaan kurikulum yang digunakan sebagai pegangan mengajar pada tiap angkatan. 2. Ketersediaan jabatan kurikulum dari tiap-tiap mata pelajaran yang meliputi SK, standar kompetensi, KD, kompetensi dasar, dan indikator. 3. Ketersediaan satuan acara pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran pada tiap mata pelajaran pada tiap tingkatan kelas. Dan 4. Deskripsi sajian pokok bahasan dari tiap mata pelajaran untuk tiap-tiap semester pembelajaran. Di samping mencatat pelaksanaan kurikulum nasional, administrasi kurikulum juga mencatat kurikulum lokal atau muatan lokal serta pengalokasian waktu pembelajaran kurikulum muatan lokal. Administrasi tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah tenaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya
dan ditugaskan untuk mengajar atau sebagai guru. Sedangkan tenaga kependidikan adalah tenaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Tenaga kependidikan meliputi 1. Pustakawan, 2. Tenaga administrasi, 3. Laboran, dan 4. Penjaga sekolah. Tenaga pendidik dan kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Administrasi kepegawaian antara lain meliputi inventarisasi pegawai, pengusulan formasi pegawai, pengusulan pengangkatan, kenaikan tingkat, kenaikan berkala dan mutasi, mengatur usaha, kesejahteraan, mengatur pembagian tugas. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kegiatan pencatatan tentang 1. Ketersediaan tenaga dan tenaga kependidikan yang meliputi A. Jumlah keseluruhan tenaga pendidik dan jumlah tenaga pendidikan pada setiap tahun dan distribusi bidang keahliannya. 2. Identitas pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi jenis kelamin, umur, tempat tanggal lahir, latar belakang pendidikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kepangkatan atau golongan ruang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, masa kerja tenaga pendidik dan kependidikan terhitung mulai TMT atau tanggal mulai terbit berdasarkan surat keputusan. 3. Status tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi status pegawai, baik itu tetap, honorer, atau diperbantukan. Fungsi administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara umum. Untuk menghitung ketersediaan jumlah tenaga berdasarkan jumlah rombongan belajar pada tiap-tiap kelas sehingga tidak terjadi overload jam pelajaran. Untuk digunakan juga sebagai dasar perencanaan, penambahan, dan pengembangan tenaga.